Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Medi Nugroho. DPR RI mengecam keras kasus penganiayaan terhadap Adelina, seorang tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia secara mengenaskan di Malaysia. DPR mendesak pemerintah segera mengusut tuntas kasus Adelina agar kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak terulang kembali. Ditemui usai rapat dengan pendapat dengan Kepala BNP 2 TKI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ermalena mengecam tindakan biadab majikan Adelina. Ia menegaskan negara wajib melindungi seluruh warga negara, tidak terkecuali para tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang sering menjadi korban kekerasan dan tidak jarang harus kehilangan nyawa. Ermalena meminta pemerintah Indonesia dapat mengawal kasus ini agar pelaku penganiayaan Adelina dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Malaysia. Dengan demikian dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kekerasan terhadap para pekerja migran. Kalau saya sangat mengecam ya, itu biadab sekali. Dan kita berharap pemerintah harus melakukan pembicaraan yang serius sekali tentang ini. Dan harus ada kebijakan politik yang tidak hanya ini bukan memprotek satu orang, tapi memprotek pekerja-pekerja kita yang lain yang pada satu saat nanti siapa tahu juga mendapat perlakuan yang sama. Jadi negara harus betul-betul hadir dengan kasus ini. Dan ini kan bukan yang pertama, sudah berulang-ulang. Senada dengan Ermalena, anggota Komisi 9 DPR RI Amelia Anggraini meminta komitmen BNP 2 TKI dan Atase Ketenagakerjaan yang ada di Malaysia untuk berkoordinasi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus Adelina. Ia mendesak kerjasama dari Kepolisian, Migran Care Indonesia, dan PJTKI untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi TKI yang bermasalah dengan hukum setempat. Legal atau ilegal, dia harus mendapat perlindungan dari negara. Sekarang, Adelina sudah meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan tahapan-tahapan advokasi kepada ahli waris, yaitu Adelina harus mendapatkan hak-haknya, ya, hak-hak seperti gaji, kemudian asuransinya kepada ahli warisnya. Dan kasus ini harus diusut tuntas. Pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa kita, ya. Siva dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat menjadi perhatian anggota Dewan DPR RI meminta aparat penegak hukum menerapkan hukuman maksimal kepada para pelaku pelecehan seksual agar dapat menimbulkan efek jera. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan hukum kepada para korban. Anggota Komisi 3 DPR RI Muslim Ayub menilai terhadap persoalan pelecehan seksual, para penegak hukum diharapkan mampu bekerja secara profesional sehingga dapat memberikan efek jera bagi tersangka. Muslim Ayub mengungkapkan dalam pembahasan revisi rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP, pasal mengenai kasus pelecehan seksual masih terus dibahas dan perlu disinergikan dengan seluruh fraksi di DPR. Kita berharap kasus pelecehan seksual ini dihukum secara maksimal lah. Jangan minimal ini bisa menjadikan persoalan-persoalan itu akan timbul kembali. Apabila kasus ini disidik oleh polisi, dituntut oleh jaksa, ditetapkan oleh hakim secara maksimal, ini jelas efek jera itu akan terjadi. Anggota Komisi 1 DPR RI El Nino Hussein Mohi mengatakan, dalam konteks teknologi informasi, konten mengenai pornografi masih sering dijumpai di dunia maya dan media sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap konten tersebut. El Nino memaparkan data yang diterima dari jaringan berbagai operator telekomunikasi di Indonesia, hampir 80% konten dinilai tidak produktif dan memuat konten yang negatif. Ini pornografi memang udah lama, tapi sekarang ini sudah menjadi sangat mewabah karena kecepatan teknologi informasi yang luar biasa kayak sekarang menjadi semakin mudah orang untuk mengakses apa saja. Data yang sempat masuk ke kami itu dari penggunaan bandwidth yang dilakukan oleh orang Indonesia. Ini bandwidth kita bayar ke luar negeri ada puluhan triliun, sekitar 40 triliun kita bayar per tahun dari operator-operator yang ada di sini untuk bayar bandwidth di Hong Kong, di Singapura, di Amerika. Dan ternyata
hampir 80% dari bandwidth itu malah dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif bahkan negatif, termasuk pornografi. Mario Hasiholan dan Tri Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI mendorong agar fungsi Badan Musyawarah di DPRD Kabupaten Kota di seluruh Indonesia dapat dioptimalkan, sehingga peran DPRD selaku lembaga pengawas pemerintah di daerah bisa maksimal. Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan, Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk melalui rapat paripurna. Namun sayangnya peran BAMUS di DPRD Jepara ini perannya kurang optimal. Hal tersebut karena berbenturan dengan peraturan daerah. Ditemui usai menerima kunjungan delegasi DPRD Kabupaten Jepara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, Pelaksana Tugas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Damayanti mengatakan, peran Badan Musyawarah di DPRD harus ditingkatkan karena BAMUS bisa mengoptimalkan peran DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi dewan di dalam pemerintahan daerah. Ya, saya beberapa kali kedatangan tamu DPRD, saya berdengar 8 jam. Tapi mungkin maksudnya Pak Bupati atau siapapun 8 jam itu 8 jam itu hari kerja jam kerja. Karena gini, orang kalau anggota DPR mulai berangkat dari DPR jam 9, jam kerja jam 9. Jam 9 itu dia sudah kerja. Jadi mungkin penafsirannya aja mungkin yang agak berbeda. Memang agak lucu gitu kalau 8 jam ketika saya udah berbusa-busa menyampaikan 2 jam ngomong segala macam, nggak ada yang dibicarakan lagi, kan mending bisa mengerjakan yang lain anggotanya ya. Wakil Ketua DPRD Jepara Supratikno meminta masukan mengenai peraturan Bupati Jepara yang mengharuskan kunjungan kerja dilakukan minimal 8 jam dalam sehari. Supratikno juga mengharapkan kunjungan kerja DPR RI sampai ke tingkat kabupaten. Jadi usulan-usulannya yaitu untuk efektivitas waktu itu. Jadi biar kami tidak terjebak dalam suatu aturan yang kadang-kadang tidak bermanfaat buat masyarakat. Jadi kami inginnya itu ya setelah ketemu dengan masyarakat mungkin kembali ke kantor lagi untuk bahas hal-hal yang lain, kira-kira itu gambarannya. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.